Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Berjumpa lagi dengan Bu Fatimah di pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Ya, masih di bab yang sama, yakni mengidentifikasi proses fotosintesis dan menjelaskan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis ini terdapat yang namanya klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Nah, klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil ini berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Nah, proses tersebut digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dan H2O atau air menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. CO2 atau yang disebut dengan karbon dioksida merupakan zat yang dihasilkan oleh manusia ketika bernafas. Nah, tidak hanya manusia, karbon dioksida juga dikeluarkan dari hasil pembakaran kendaraan motor dan pabrik. Zat inilah yang menjadi bahan baku makanan untuk tumbuhan. Kemudian H2O. H2O ini merupakan air, yakni zat yang dimanfaatkan tumbuhan sebagai mineral. Kemudian C6H12O6 ini merupakan glukosa, yakni senyawa yang digunakan sebagai sumber energi untuk semua makhluk hidup. Glukosa inilah yang membantu tumbuhan untuk tumbuh, seperti penumbuhan daun baru hingga pembentukan batang yang lebih kuat. Kemudian O2. O2 ini adalah oksigen, yakni senyawa yang dihasilkan dan langsung dikeluarkan dari tumbuhan setelah fotosintesis. Nah, fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks atau organik dari senyawa sederhana atau anorganik dengan menggunakan energi cahaya, yang mana proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung pada pigmen fotosintetik atau klorofil dalam kloroplas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stroma sebagai tempat reaksi gelap. Nah, cahaya menjadi faktor penting dalam proses berlangsungnya fotosintesis. Sementara fotosintesis merupakan proses yang menjadi kunci dapat berlangsungnya proses metabolisme yang lain di dalam tanaman. Hasil fotosintesis ini berupa amilum di daun yang kemudian ditransportasikan ke tempat cadangan makanan. Fotosintesis memiliki dua langkah untuk menghasilkan produk fotosintesis,
yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ya terjadi pada grana. Sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Nah, dalam reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Reaksi terang ini terdapat klorofil yang ada di dalam daun. Ini akan menangkap cahaya matahari. Jika tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi proses reaksi terang ini. Energi yang ditangkap klorofil akan digunakan untuk memecah molekul air dalam tumbuhan. Pemecahan molekul air tersebut disebut fotolisis. Ion H+ diikat oleh CO2, enzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Sedangkan reaksi gelap merupakan lanjutan dari reaksi terang dan terjadi di dalam stroma. Sesuai dengan namanya, reaksi gelap tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energi. Nah, reaksi gelap juga disebut dengan siklus Kelvin. Karena reaksi ini ditemukan oleh Benson dan juga Kelvin. Nah, meski dalam proses ini tidak memerlukan cahaya, bukan berarti proses ini tidak bisa berjalan ketika ada cahaya. Pada reaksi gelap yang akan terjadi adalah pengikatan karbon dioksida di stroma bagian dalam kloroplas. Karbon dioksida ketika ditangkap akan diikat oleh RuBP. Dalam reaksi gelap, energi ATP dan NADPH ini digunakan sebagai energinya. Dalam pengikatan karbon dioksida terbentuklah senyawa yang disebut PGA atau fosfoglycerate acid. Nah, PGA dengan mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP, kemudian terbentuklah senyawa PGAL atau fosfoglyceraldehyde. Nah, PGL digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa dan PGAL juga membentuk RuBP kembali supaya bisa mengikat karbon dioksida yang dikenal dengan regenerasi. Nah, di dalam reaksi gelap ada 4 tahap yang terjadi, yakni fiksasi atau pengikatan, kemudian ada reduksi atau pengurangan, kemudian ada regenerasi atau pembentukan kembali, dan yang terakhir sintesa atau pembentukan. Nah, silakan jika ada yang masih belum dipahami, silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Kita diskusi di kolom komentar e-learning. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.